Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sosiologi B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori ekonomi Karl Marx. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan terlebih dahulu untuk kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, saya Aditya Prasta Pratama. Yang kedua adalah Audea Septiana. Dan yang ketiga adalah Khairunisa Adelia Jasmine. Untuk poin yang pertama, kami akan memulainya dengan model eksploitasi kapitalisme ala Marx. Kontribusi utama Marx terhadap ekonomi ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Dalam Kapital yang dipublikasikan pada tahun 1867, Karl Marx memperkenalkan model alternatif untuk ekonomi klasik Adam Smith. Sistem ini untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa terdapat cacat fatal dalam kapitalisme, yaitu hanya menguntungkan kapitalis dan bisnis. Selanjutnya adalah teori nilai kerja. David Ricardo merupakan mentor Karl Marx dalam ilmu ekonomi. Ia berfokus pada produksi, bagaimana pendistribusian produksi di antara kelas besar, menganalisis ekonomi dari sudut pandang kelas daripada tindakan individu. Pekerja memainkan peran penting dalam menentukan nilai, mengklaim bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya penghasil nilai. Marx merasa cocok dengan model eksploitasi sistem Ricardo. Marx menolak Say dan mengikuti Ricardo. Say dan laissez-faire tidak memfokuskan pada utilitas subjektif dari individu. Kemudian mengikuti Ricardo berfokus pada produksi komoditas tunggal dan homogen, serta pendapatan dari produksi komoditas ke dalam kelas-kelas. Karl Marx mengklaim bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya penghasil nilai. Ia juga menilai bahwa komoditi harus sama dengan jumlah rata-rata jam kerja untuk membuat produk. Kemudian adalah teori nilai surplus. Marx menyebut profit dan bunga sebagai nilai surplus. Cukup satu kali lagi untuk menyimpulkan bahwa kapitalis dan pemilik tanah adalah pihak yang mengeksploitasi pekerja. Jika semua nilai adalah produk dari tenaga kerja, maka semua profit yang diterima oleh kapitalis dan pemilik tanah pastilah nilai surplus, yang secara tidak adil diambil dari pendapatan kelas kerja. Marx percaya dengan memperkerjakan perempuan dan anak-anak serta memperpanjang hari kerja dapat meningkatkan keuntungan dan eksploitasi. Selain itu, Marx juga percaya bahwa kemajuan mesin dan teknologi hanya akan menguntungkan kapitalis, bukan pekerja. Misal, mesin memungkinkan para kapitalis mempekerjakan perempuan dan anak-anak untuk mengoperasikan mesin. Ini akan menjadi lebih banyak eksploitasi. Marx mengembangkan rumus matematika untuk nilai surplus. Untuk P sama dengan S per R, yang mana P merupakan tingkat profit, S nilai surplus, dan R nilai produk akhir. Dalam nilai produk akhir, kapital konstan disimbolkan dengan C, dan kapital variabel disimbolkan dengan V. Sehingga dalam tingkat persamaan profit, P besar sama dengan S per dalam kurung V plus C. Selanjutnya adalah kritik teori Karl Marx. Pandangan Marx adalah bahwa revolusi merupakan hasil dari interaksi kelas, di mana satu kelas mendominasi kelas yang lain, yang mana membangkitkan kesadaran kelas-kelas kecil akan reformasi yang cepat. Namun fakta bahwa revolusi hanya terjadi di negara-negara kapitalis nampaknya merupakan kesalahan besar Marx, yang dapat dilihat dari revolusi Chechnya di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Gorbachev. Fakta telah membuktikan bahwa meskipun Uni Soviet menerapkan sistem sosialis di negaranya dengan menetapkan absennya kelas-kelas eksklusif, revolusi tetap terjadi. Kenyataan ini bahkan bertentangan dengan negara-negara kapitalis Eropa Barat. Bahkan negara-negara tersebut terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dan hampir tidak pernah mengalami semacam revolusi kelas. Pandangan Marx bisa dibilang bertolak belakang dari relevansi di zaman ini. Dapat dilihat negara-negara sosialis banyak mengalami kebangkrutan di mana-mana. Berbeda dari negara kapitalis di Eropa misalnya, yang terus bertumbuh ke arah sejahtera. Negara sosialis tersebut contohnya Kuba pasca revolusi. Setelah revolusi di bawah pimpinan Che Guevara dan Fidel Castro, kondisi perekonomian Kuba mulai membaik. Tetapi kondisi perekonomian tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah diguncang krisis, Kuba mengalami kolaps dan bahkan dampaknya masih bisa dirasakan sampai saat ini.
Marx sangat mengecilkan dunia saat membagi menjadi dua kelas berdasarkan sistem produksi dan ekonomi. Marxisme tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja menjadikan dunia ke dalam kelas-kelas lain, misalnya berdasarkan ideologi, agama, budaya, pandangan politik, dan identitas kebangsaan. Yang terakhir adalah sisa dari Marxisme. Untuk poin yang pertama adalah masalah alienasi dan monoton di tempat kerja. Kedua adalah keserakahan, penipuan, dan materialisme dalam masyarakat kapitalis yang menguntungkan. Jika teori ekonomi dan prediksi Marx terbukti salah, yang bisa dipelajari dari Kapital dan karya Marx lainnya adalah perhatikan kesenjangan kekayaan, pendapatan, dan peluang. Selanjutnya adalah isu terkait ras, feminisme, diskriminasi, dan lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kurangnya informasi, serta data-data yang kurang lengkap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.